this stuff to clean up, okay? Try to relax. Breathe. Cameron Irvin is nearly hysterical as he's processed into the Gwinnett County Jail shortly after his arrest for trying to kill his parents. Dua orang kakak beradik dengan tega merencanakan pembunuhan terhadap orang tua mereka sendiri. Mereka mencoba menghabisi nyawa orang tua mereka dengan membakar rumah. Namun rencana tersebut gagal. Entah apa yang merasuki mereka. Dengan tega mereka menganiaya, maksa dan berupaya membunuh orang tua mereka sendiri. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2015 di kota Sandville, Georgia, Amerika Serikat. Sebuah keluarga yang tinggal di lingkungan perumahan yang cukup elit. Sang ayah bernama Zack dan sang ibu bernama Yvonne. Mereka dikaruniai dua orang putra yang bernama Christopher yang berumur 22 tahun dan Cameron yang berumur 17 tahun. Setelah Christopher lulus dari sekolah menengah atas, ia melanjutkan jenjang pendidikannya di University of Cardston. Namun saat itu ekonomi keluarganya sedang memburuk, ia terpaksa pindah ke kampus lain. Bahkan ia coba mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Chris awalnya sempat mencoba masuk ke Angkatan Udara, namun ia selalu gagal saat tes pemeriksaan obat-obatan terlarang. Karena ia adalah seorang pengguna narkoba. Sedangkan adiknya bernama Cameron dikenal sebagai anak yang pintar dan juga bertalenta, tapi ia memiliki sifat temperamental dan seorang playboy. Cameron juga adalah seorang pengguna narkoba. Sewaktu-waktu, ayah mereka menyadari bahwa uang yang ada di lemarinya telah berkurang secara drastis. Zack lalu melakukan tes kebohongan kepada kedua anaknya itu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaku yang mengambil uang tersebut adalah Cameron. Setelah tes kejujuran yang dilakukan ayah mereka, Chris dan adiknya Cameron merasa sangat benci dan dendam kepada ayah mereka sendiri. Mereka semakin terjerat dalam kehidupan sebagai seorang pencandu narkoba. Pada malam hari di tanggal 5 September tahun 2015, saat Chris dan Cameron sedang berada di bawah efek narkoba yang sedang mereka pakai, mereka memasukkan obat penenang ke dalam minuman orang tuanya. Saat itu juga, Zack dan Yvonne merasa ngantuk, lalu mereka memutuskan untuk pergi tidur di dalam kamar. Saat itu, Chris dan Cameron yang melihat orang tuanya sudah tidak sadar, mereka lalu membocorkan selang gas kemudian menyalakan api di dalam rumahnya. Mereka berdiri di luar menunggu rumah mereka meledak dan si jago merah melahap habis rumah beserta orang tua mereka. Namun ternyata percobaan mereka gagal. Akhirnya, Chris dan Cameron memutuskan untuk menganiaya orang tuanya sendiri. Mereka berdua masuk ke kamar dan mulai melakukan aksinya. Namun kedua orang tua mereka ternyata lebih dulu terbangun saat itu. Mereka mulai memukul Zack dan Yvonne, bahkan menyeret ayahnya ke garasi lalu berkali-kali memukul tubuh ayah kandungnya itu. Ketika kedua anak itu sedang menyiksa ayahnya, ibu mereka menelpon 911 untuk meminta bantuan. Please send someone to
the house. My children are trying to kill me. They're trying to strangle us and shoot us, and they put Xanax in our food, and they thought we were asleep. They tried to attack us. They beat me up. They beat him up. They're trying to kill us. I don't know why they've done this. I really don't. I guess they assume they want the insurance money. I'm not sure. I just heard them say, "Where did Mom go?" They headed upstairs now. Ketika anak kandungnya menemukan keberadaan Yvonne, mereka mulai membunuhnya dan menyiramkan cairan lalu menghidupkan korek api. Mereka berencana untuk membakar ibu mereka hidup-hidup. Saat pihak berwajib tiba, mereka terkejut dengan kondisi rumah yang sangat mengerikan. Darah berceceran di seluruh ruangan di rumah tersebut. Pihak berwajib segera menangkap kedua kakak beradik tersebut. Di kantor polisi, mereka diinterogasi di ruang yang berbeda. Christopher mengatakan bahwa hubungannya dengan kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Saat kondisi hidupnya sedang terpuruk, kedua orang tuanya seakan-akan tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya. This stuff's to clean up, okay? Try to relax. Breathe. Never in my wildest dreams would I have pictured myself doing that. And that sorry doesn't begin to describe it, but Till about 14, my dad really didn't pay me any attention. I wish we could have been a more cohesive family unit. That doesn't justify what we did Explains a lot though. by any means. We're gonna let you two see each other in a few minutes. After their confessions, the brothers who describe each other as best friends are reunited. 17-year-old Cameron still sobbing uncontrollably. You had bad to say. That's alright though. I love you, man. We fucked up, bud. But we up together. I helped. Okay? You did not do that on your own. And don't try to take that on. I'm not gonna let you. Hopefully, when Mom and Dad are okay. They talk briefly about the botched explosion plot and the carnage that followed. That was really violent. That was what I didn't want. You really stabbed him, bro. I want you to stop. You know that. And finally, they lament the future. We're trying to have our lives. I don't even think about this. We're sociopaths. I can't do anything but become a mom. Now, go to law school. Law school, period. Mulanya Chris dan Cameron berencana untuk memulai hidup baru setelah menghilangkan nyawa orang tua mereka. Namun, untungnya polisi datang tepat waktu sehingga nyawa Zack dan Yvonne bisa ditolong. 4 bulan setelah kejadian mengerikan itu, kedua orang tua mereka menyatakan jika mereka telah memaafkan segala perbuatan anak kandungnya itu. Zack dan Yvonne memohon di pengadilan agar mereka bisa hidup bersama membangun keluarga kecil mereka kembali. I don't see myself as a victim. I'm a father first. Knew that it was something terribly that went wrong during this span, and I had no other choice but to forgive them. Yvonne bahkan mengatakan jika anak mereka bukanlah seorang kriminal. Semua ini diakibatkan oleh pengaruh obat-obatan terlarang. And we
forgive our boys because that was totally out of character for them. They're not violent. Dengan semua bukti yang ada, hukum tetap harus berjalan. Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada Christopher dan Cameron. Mereka divonis penjara selama 20 tahun untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah mereka lakukan. I'm extremely regretful. These decisions are never easy for the court. Dari kasus ini kita belajar bahwa kasih sayang orang tua tidak akan pernah pudar. Walaupun berbagai cara yang berbeda orang tua mendidik dan membesarkan anaknya, kita tak seharusnya melawan, apalagi ingin membunuh orang tua sendiri. Buanglah dendam dan amarah di dalam hati, karena nantinya akan berujung kepada penyesalan. Selagi orang tua kalian masih ada, buatlah mereka sebahagia mungkin, sebisa mungkin kalian jangan sengsarakan orang tua kalian. Karena kebahagiaan dan letak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak dari kebahagiaan orang tua. Kalau orang tua sengsara, maka otomatis hidup kalian akan sengsara juga. Oke lah guys, sampai di sini berita yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di berita fenomenal dunia lainnya. Sampai ketemu lagi guys, bye bye.